Menurut aku kalau kalian mau pilih skincare atau kayak skincare yang ada tuh tolong banget diperhatiin lagi, jangan kemakan omongan orang. Dan menurut aku tuh jadi gak bagus juga feedbacknya ke teman-teman. Buat aku juga sendiri jadi kayak kemakan iklan aja gitu. Kalau dari aku sendiri itu pernah bikin muka jadi rusak, skincare bahannya ternyata nggak BPOM. Pengalaman saya sendiri itu memakai skincare yang dilihat dari reviewnya bagus sekali, katanya bisa mencerahkan, melembutkan. Tapi ketika saya pakai di kulit saya sendiri itu tidak cocok. Jadi itu termasuk ke overclaim sih, karena tidak semua kulit itu cocok di skincare tersebut. Menurut aku sih kayak buat konsumen sendiri, apalagi aku yang kayak pengguna skincare ya, itu sangat merugikan banget karena kayak mungkin awalnya kita kayak tergiur oleh promosi-promosinya kan. Nah terus kayak pas kita gunain ternyata kayak pantesan kayak nggak ngaruh kan di kitanya. Ternyata ya kok sejak ada kayak kan dokter detektif kan, doktif itu yang ngungkap semuanya kalau misalkan ternyata skincare ada yang overclaim, makanya dari situ khasiatnya melebihi dari yang diklaimnya. Kalau menurut aku itu tuh bahaya banget ya, karena kan langsung ke kulit, jadi takut kulitnya rusak atau gimana, jadi harus lebih diperhatiin lagi kandungannya itu kayak gimana. Pernah banget, karena aku tuh orangnya agak FOMO ya, jadi apa-apa lihat orang di review orang jadi langsung make, ini bagus jadi langsung make, jadi kadang nggak cocok terus jadi rusak. Ya itu tadi kita dengarkan ya, ternyata banyak juga yang menggunakan skincare ternyata tidak cocok dan muncul masalah kulit lainnya kayak jerawat atau ruam dan masalah lainnya. Mungkin saya juga mau tanyakan ke dua orang yang sudah hadir di sini, ada Mbak Weni dan Mbak Pipi yang menggunakan skincare ya Mbak sehari-hari. Mungkin Mbak Weni terlebih dahulu. Mbak Weni saat ini menggunakan skincare ya? Iya Mbak. Oke, Mbak Weni tapi punya pengalaman buruk nggak? Misalnya nggak cocok terus malah muncul masalah kulit begitu? Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah pakai satu skincare dan itu saya makainya karena memang teman saya kebetulan cocok. Tapi memang ternyata setelah saya analisa benar juga kata Mbak Iren, tidak semua mungkin kulit bisa nerima yang sama gitu ya. Jadi kebetulan di saya nggak cocok Mbak, sayanya jadi jerawatan, kemudian ada flek-flek hitam seperti itu yang pernah saya alami. Oke, kalau Mbak Pipi sendiri pengalaman buruknya seperti apa Mbak? Ya, kurang lebih sama kayak Mbak Weni. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah memakai satu set skincare. Itu membuat kulit saya itu berjerawat dan berentusan gitu. Nah dulu waktu membeli skincare itu pertimbangannya apa? Apakah karena viral, kemudian harganya murah, promonya banyak. Nah dulu seperti apa pertimbangannya? Dulu itu teman saya merekomendasikan, katanya pakai ini aja, kayak di gue cocok gitu. Jadi ya udah saya beli yang sama kayak teman, ternyata di kulit saya juga nggak cocok gitu. Jadinya kemerahan, berentusan, jerawat gitu. Oke, kalau Mbak Weni? Saat itu ada dua pertimbangan. Yang pertama teman saya make, yang kedua memang jujur saja itu waktu itu sedang viral. Jadi mungkin saya tertarik karena ingin terlihat lebih glowing mungkin, dan seperti itu akhirnya ternyata tidak cocok di saya gitu. Oke. Nah ini kan yang ngeviralin juga sebetulnya influencer ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita percaya begitu aja dengan apa yang disampaikan di sosial media. Oke, saya kembali ke mungkin Mbak Sally atau ke Mbak Iren. Ini kalau kehadiran dari dokter detektif ini sendiri, kalau Mbak Iren deh, agak ada khawatir nggak sih Mbak ke depan mungkin produk-produknya bakalan disidak begitu ya? Justru karena kita tuh membangun bisnis ini tuh dengan niat yang baik ya, karena kita pengen industri beauty lokal itu maju juga kan. Jadi kita tuh memang, malah aku tuh pede gitu, aku malah nge-DM dokter detektif sendiri gitu. Dok, periksa saya dong, ayo dong dok, please yang lain, please semuanya gitu. Tapi gak dibales, betul, gak dibales. Selama dokter detektif Dian berarti aman gitu ya Mbak Iren ya? Udah pernah di-review ya? Udah pernah di-review tapi juga? nggak takut sih, karena memang kita nggak, tujuannya tuh tidak untuk seperti itu gitu. Emang ini tujuannya buat baik. Mbak Iren, untuk menjamin bahwa, tadi kan sudah disampaikan ya, PD nih dengan produk kita. Nah untuk menjamin itu tahapan uji labnya bagaimana nih dari Something? Mbak Sally silakan. Oke, jadi kalau di Something sendiri kita ada uji juga. Jadi kita tes nih untuk keamanan produknya dan kemanfaatannya. Jadi kita uji dulu panelis. Karena kan memang itu tanggung jawab dari brand. Karena memang kayak Something,
banyak brand itu yang nggak punya pabrik. Jadi kita akan memproduksi produknya itu di pabrik Maklon. Nah, otomatis bagaimana caranya kita percaya nih beneran nggak produk yang dibikinin ini benar-benar bagus. Ya kita harus uji kemanfaatannya, kita ada uji panelisnya terlebih dahulu. Terus juga untuk sebelum produksi biasanya kita make sure nih untuk batch-batch awal apakah udah sesuai nih dengan sampel yang kita terima dan kita approve. Nah, kita juga nggak berhenti sampai sana, jadi nanti setiap ada incoming batch untuk produk-produk yang kayak kan selalu incomingnya berturut-turut ya, nggak langsung cuma 1 kali atau 2 kali kedatangan, kita harus melakukan random sampling juga, jadi kita cek terutama untuk produk-produk yang kadarnya misalnya persentasenya kita klaimkan, kita harus pastiin apakah masih sesuai seperti itu. Karena balik lagi kita nggak produksi sendiri, kita juga customer dari pabrik Maklon. Dan kita juga bertanggung jawab sama customer kita untuk produk yang kita jual. Jadi kita harus make sure kualitasnya juga, seperti itu sih. Tapi Mbak sebenarnya tuh kandungannya memang bisa berubahkah kadar atau kandungan senyawanya jika dalam waktu atau batas waktu tertentu begitu? Jadi sebenarnya untuk produk-produk bahan aktif itu kan ada yang bisa teroksidasi. Nah jika teroksidasi memang benar dosisnya bisa turun selama berjalannya waktu. Tapi itu juga masih di ranahnya brand untuk bertanggung jawab apakah formulanya stabil atau tidak. Karena kalau sampai dosisnya itu turun jauh banget kan otomatis produknya tidak stabil. Berarti ya harusnya diperbaiki dulu sebelum dijual. Seperti itu dan seharusnya sih nggak sampai tidak terdeteksi ya. Kalau tidak terdeteksi mungkin harus dipertanyakan lebih jauh sih kenapa kok bisa sampai seperti itu. Oke, saya mau ke Mbak Iren. Mbak Iren, kalau Doktif kan memang niatnya baik ya, maksudnya supaya persaingan di industri skincare ini lebih sehat begitu ya. Jadi semuanya menggunakan bahan-bahan yang baik begitu sesuai dengan khasiatnya, tidak overclaim gitu. Nah kalau Mbak merasa kalau ke depan industrinya masih begini-begini aja, tren skincare ke depan tuh bagaimana Mbak? Memang mengkhawatirkan kah atau harapannya seperti apa tren ke depan? Jujur karena dari Doktif tuh persepsi masyarakat itu tadi itu kayak skincare lokal bagus jadi turun ya Dok, jujur banget gitu. Tapi juga sebenarnya masyarakat itu perlu tahu kalau skincare luar pun juga tidak kalah overclaimnya gitu loh. Jadi jangan semata-mata karena ada Doktif ini kalian jadi meragukan skincare lokal sih. Karena itu tuh gimana ya? Semua brand tuh bisa gitu loh melakukan hal seperti itu gitu, gak cuma skincare lokal doang gitu. Justru karena ada Doktif ini harusnya kita tuh berterima kasih sih. Dan kita bisa benar-benar diri ya gitu. Buat yang brand-brand yang overclaim ini ayo benar-benar diri gitu. Ayo kita majuin industri ini lagi gitu, jangan mundur lagi dong gitu. Tapi memang Mbak Iren ngerasa gak sih persaingan bisnisnya di saat ini memang lebih sulit dengan banyaknya skincare overclaim itu? Iya sejujur iya karena masyarakat itu akan membandingkan kayak let's say 1% retinol kita dengan retinol yang lebih murah gitu loh. Tapi kita sebenarnya tahu sih gitu, tapi benar-benar terima kasih banget emang Doktif gitu loh. Karena itu sebenarnya memang bukan ranah kita untuk seperti itu. Sebenarnya tahu tapi konsisten dan komitmen pokoknya betul. tetap di jalan yang benar begitu ya. Betul. Nah tapi kalau kita lihat kan sebetulnya nggak cuma tren fashion yang saat ini digandrungi begitu ya, tapi juga skincare sudah mulai nih face beauty begitu ya, sudah mulai antusias masyarakat itu tercurah ke kecantikan begitu. Nah ke depan harapannya bagaimana Mbak Iren? Menurut saya sih itu fast beauty itu sebenarnya tuh tergantung dari konsumen yang melihatnya aja gitu gimana. Apakah fast beauty itu dikategorikan sebagai sesuatu yang buruk ataukah itu malah membantu konsumen untuk mempunyai banyak pilihan dan dia jadi menemukan gitu. Tadinya gue nggak cocok nih, nggak pernah cocok pakai vitamin C jenis ini. Vitamin C pun macam-macam kan. Tiba-tiba ternyata gue baru tahu gitu kalau vitamin C yang jenis ini yang cocok buat kulit gue. Jadi itu tergantung gimana konsumennya nanggepinnya aja sih menurut aku. Oke, nah yang menarik lagi adalah tantangan ke depan nih ya, bahwa kadang-kadang influencer yang kita panut begitu ya, ternyata mempromosikan produk-produk yang overclaim gitu, skincare overclaim. Nah bagaimana kemudian masyarakat bisa bijak atau bisa pintar memilih dan memilah produk-produk yang tepat untuk kulitnya. Nanti kita hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Show.